Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah izinkan kita semua bisa thalabul ilmi, terutama materi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kita hidayah taufik untuk bisa mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai ke hadis 218 dari kitab Syama'il Imam Baghawi. Qala al-Baghawi rahmatullahi alaihi, hadatsana al-Mutahhir bin Ali al-Farisi qala akhbarana qala anba'ana Muhammad ibn Ibrahim as-Salihani qala anba'ana Abu Muhammad Abdullah ibn Muhammad ibn Ja'far al-Ma'ruf ya Abi Syekh qala akhbarana Ibrahim ibn Muhammad ibn Hasan qala akhbarana Muhammad ibn Abdul Malik ibn Abi Syawarib qala akhbarana Abu Awana an Bishr an Sulaiman an Salman ibn Qais an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an qala qatala Rasulullah. Dari Imam Baghawi dengan sanadnya yang tadi panjang sampai kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Ia berkata, qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hariba hasafah. Qala fara'u minal muslimina ghirrah. Faja'a rajulun hatta qama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berperang atau memerangi Muharibah Khasafah. Ini nama orangnya, Muharib Khasafah. Khasafah itu daerah yang nanti di dalam sirah itu namanya perang Dhatis Salasil. Khasafah itu daerah atau kabilah ke arah Najd. Fara'u minal muslimin, maka mereka, yakni Bani Khasafah itu atau keluarga Khasafah itu, ada celah di tengah kaum muslimin. Faja'a rajulun, maka seorang datang hatta qama ala Rasulillah, sampai berdiri di depan Rasulullah SAW bisayf, yakni berdiri dengan pedang, yakni yang sudah terhunus. Qala man yamna'uka minni, ia berkata, siapa yang bisa menjagamu dari saya? Qala Allah, Rasul menjawab, Allah. Qala, rawi berkata, fasaqata as-sayfu min yadihi, maka pedang itu jatuh dari tangannya atau lepas dari tangannya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa, Nabi kemudian mengambil pedang tadi. Faqala man yamna'uka minni, maka Rasul bertanya, siapa yang menjagamu dari saya? Faqala, tadi seorang tadi berkata atau menjawab, kun khaira akhir, jadilah orang yang sebaik-baik pembawa pedang. Qala, Nabi berkata, atasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, apakah engkau bersaksi atau mau bersaksi tiada ilah kecuali Allah dan saya, kata Rasulullah, itu adalah utusan Allah? Qala la, enggak. Ghairu anni la uqatiluk, saya tidak bersaksi, tapi hanya saja saya tidak akan memerangimu. Wala akunu ma'ak, dan saya tidak bersamamu. Wala akunu maqaumin yuqatiluk, dan juga tidak bersama orang yang memerangimu. Fakhalla sabila, maka Nabi melepasnya. Faja ashabu faqala ji'tukum min indi khairin nas, maka laki-laki tadi datang
kepada sahabat-sahabatnya dan ia berkata, "Ji'tukum min indi khairin nas." Saya datang kepada kalian dari orang, yakni saya telah bertemu seseorang dari orang yang saya mendatangi kalian dari, yakni saya barusan ketemu orang yang sebaik-baik orang. Ini hadis sahih insyaallah ya. Ya ceritanya kalau secara konten riwayat ini melengkapi riwayat di atasnya 217. Kalau di atasnya kan tidak ada dialog bawahnya ini. Pokoknya begitu pedangnya jatuh Nabi melepasnya, memaafkannya. Kalau ini ada riwayat. Nah, para ulama hadis itu kalau ada hadis beda riwayat itu dianggap hadis berbeda. Karena itu dibutuhkan untuk saling menguatkan. Yang kedua, kalau hadis beda rawi, itu juga dianggap hadis yang berbeda. Karena itu dianggap saling menguatkan. Baik menguatkan dari sudut sanadnya, atau menguatkan dari sudut matannya. Nah, hadis ini sanadnya beda, matanya juga beda. Makanya menguatkan hadis di atasnya. 217 juga di atasnya 216. Perbedaannya tadi rawinya juga beda, tadi ini lebih panjang. Yang kedua juga ada tambahan riwayat di bawahnya tadi dan juga ada penjelasan tentang daerah yang atau kabilah yang diperangi. Ini adalah dari Khosofah atau Khosofah ya. Khosofah ini daerah di arah Najd. Jadi Nabi memerangi Muharib Khosofah ini. Muharib ini nama kabilah atau nama orang. Disebut Khosofah karena dari daerah atau kabilah Khosofah. Nah, perang selesai, kalau diriwayat di atasnya itu, Rasul sudah keluar dari area perang. Jadi, kalau diriwayat di atas kan fa'atrakat uhumul qailah. Setelah sudah perang itu, Nabi kemudian ketemu waktu istirahat. Nah, qailah itu atau qailula itu ya sebelum zuhur itu. Kemudian Nabi istirahat dan para sahabat kalau riwayat di atasnya itu nyari teteduhan. Dan Rasul tidur di atas salah satu pohon. Pas Nabi tidur itulah barangkali karena pada tidur di riwayat ini disebut dengan ada celah. Maka seseorang datang mendatangi Rasulullah. Nah, celahnya itu dijelaskan, celahnya itu apa? Nah, itu gunanya riwayat. Kalau riwayat 217, celahnya itu ya karena semua orang tertidur. Ya kira-kira kalau jalan baru sekitar 4 jam kan masih sehari itu kalau jalan 30 kilo. Nah, berarti kalau 4 jam kan baru sekitar 10 kilo. 10 kilo itu kan berarti sini pintu tol ya. Sini pintu tol kira-kira kan pintu tol yang sono lah. Itu kan masih bisa dikejar dengan kuda sejam. Jadi tampak apalagi kan padang pasir. Begitu mereka kalah, ya udah kan. Kalau zaman itu kan kalau kalah ya sudah, nggak akan terus dihabisi, enggak. Orang kafir pun juga nggak melakukan hal yang sama. Jadi ada aturan-aturan perang kan yang disepakati di antara para kabilah. Yang akhirnya mengilhami di negara manusia ya undang-undang perang atau aturan perang atau konvensi perang yang tidak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini itu. Dan jika ada orang yang perang melampaui batas namanya penjahat perang. Gitu. Kapan bisa dihukum? Ya kalau dia kalah, kalau menang ya nggak bisa diapa-apakan. Tapi dia penjahat perang namanya. Karena telah melampaui batas hukum perang. Nah, apalagi padang pasir itu kan tampak, istirahat. Kemudian ada seseorang mencoba untuk mencari gen dan kemenangan, mendatangi Rasulullah, pedang terhunus disodorkan ke Rasulullah. Orang ini di sebuah riwayat, itu orang Badui.
Dan terkenal daerah situ Baduinya itu keras-keras. Daerah Najd itu. Najd itu sekarang ya Riyadh yang menjadi pusat ibu kotanya Saudi. Karena kan ada hubungan kan antara tempat tinggal sama perilaku. Najd itu kan padang tandus, dus. Sementara daerah Jazirah Arab yang ada pohonnya Madinah. Makanya cuma Madinah yang lembut itu. Memang yang ada pohonnya cuma Madinah. Pohonnya ya segitu-gitunya itu namanya pohonnya. Jangan bayangkan pohon di Madinah kayak di Sukabumi, ya nggak beda lah. Jadi tanah suburnya Madinah itu yang seperti antum saksikan kalau antum umrah itu. Ya itulah namanya tanah subur, yakni kurma tumbuh. Kan kalau nggak tumbuh, ya itu memang batu betul kan, kayak antara Mekah Madinah. Kenapa nggak ditanami kurma? Ya nggak tumbuh, batu. Nah di Madinah itu enggak, tanahnya subur. Kalau kita nyebutnya si pasir, mereka nyebutnya itu tanah subur. Makanya kalau mereka turun ke Indonesia itu namanya surga kita ini. Surga, jannah gitu. Tapi kenapa banyak orang miskin? Berarti nggak di surga kalau kayak gitu. Begitu turun dari airport, ya Allah, hati jannah. Surga. Hamparan padang rumput, suasananya indah, apalagi pas curah hujan. Tapi begitu keluar dari airport, lu kok banyak gubuk-gubuk reot. Nah, ini nggak jadi surga kalau kayak gitu. Kemudian Badui ini atau laki ini menyorongkan pedangnya. Sebuah riwayat itu sudah sampai ke leher Rasulullah. Kemudian bertanya siapa yang menjagamu? Rasul menjawab Allah. Kemudian pedang itu jatuh. Kalau riwayat yang lain pedang jatuh itu karena Allah berikan penyakit pada orang ini di area sini, di area bagian punggung sini, yang menyebabkan tidak bergerak. Karena tidak bisa bergerak, otomatis lepas pedang itu. Begitu pedang lepas, maka Rasul balik menyorongkan pedangnya dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Man yamna'uka minni? Siapa yang menjagamu dari saya? Tentu karena dia tidak beriman, nggak tahu siapa menjaga. Maka dia coba memelas dengan mengatakan, anta khairu akhir, engkau pemegang pedang yang paling baik, yakni tidak menyakiti orang. Nabi bertanya, ini riwayat yang di sini, di atas tidak ada. Kau bersaksi, mau bersaksi ternyata tidak mau. Ini salah satu sifat jantannya orang sana. Jadi tidak ada terus kalah, tersudut, melas, nanti khianat. Enggak. Jantan enggak. Gitu. Enggak. Karena emang agama enggak bisa. Enggak. Tapi mencoba mencari celah lain untuk tidak diapa-apakan sama Nabi. Tapi saya tidak perangi, saya tidak bersamamu dan juga tidak bersama orang yang memerangi. Nabi melepas. Dan sikap Nabi yang melepas orang yang sudah tersudut ini memberikan memori dan kesan yang sangat baik pada laki-laki ini, Badui ini, sehingga dia mengatakan kepada sahabatnya ketika pulang ke kabilahnya di Khosofah, ji'tukum min indi khairin nas, saya barusan datang dari orang yang, atau saya barusan pulang bertemu orang yang paling baik. Ya, pelajarannya. Yang pertama, ayo belajar tenang setenang-tenangnya menghadapi situasi sulit bahkan mengancam. Kedewasaan, kematangan seseorang itu ukurannya bukan pada waktu lapang, pada waktu sulit, bukan waktu sulit, waktu kejepit, tenang nggak? Nah, ini Nabi memberikan contoh, Masya Allah. Jadi Rasul itu contoh dari semua halnya. Orang udah kejepit kan tinggal mati. Disodor sudah mati kan. Sedikit aja bangsa 3 cm mati. Jadi Masya Allah ya, kita bisa belajar dari baginda Nabi SAW. Maka saya sering mengatakan,
Kalau ada apa-apa menimpa dalam hidup kita, maka dapat dipastikan itu karena ada tindakan yang tidak sunnah. Kalau ada apa-apa menimpa kita, itu ada tindakan yang tidak sunnah. Kalau kita cek kok sudah ngikuti sunnah, kok masih ada apa-apa, berarti itu namanya ujian. Nah gitu aja. Pertama pasti itu bab masalah keadilan Allah. Ya kita salah, ya Allah kasih peringatan. Contoh misalnya, jadi memahami sunnah, itu tidak pernah boleh hanya bagian kecil dari tindakan Rasulullah. Contohnya makannya, contohnya tidurnya, contohnya. Nah, syama'il Nabi itu seluruhnya adalah sunnah. Ininya ini. Cuman kan cara membaca syama'il Nabi perlu ilmu. Jadi bukan hanya ibadahnya, apalagi sunnah, nikahnya lagi, ini sunnah, itu namanya eksploitatif namanya. Salah satu yang harus ditonjolkan itu ya sikap-sikap Nabi yang mulia ini yang perlu ditiru karena itu yang berdampak. Kalau yang artifisial itu penting, tapi tidak sepenting sikap-sikap. Artifisial seperti kayak baju, kayak apa, penting-penting. Tapi kan tidak sepenting sikap, sikap lebih penting. Karena kalau sikap keliru, dampaknya kemana-mana. Ketenangan Nabi menghadapi situasi yang sudah sangat menjepit. Nah, kita kaum muslimin umat Rasulullah belajar dan itu suplai ketenangan. Kalau melihat ketenangan Nabi ini, suplainya yang pertama iman yang kuat. Tanpa iman pasti stres. Ada cerita kecil nih ya, cerita. Siapa cerita ke saya ya? Pokoknya ada salah satu pejabat lah. Ketemu saya cerita pada waktu bom di Tamrin. Bom di Tamrin itu loh yang Jalan Tamrin ya, di McD ya nggak salah itu. Kok McD sih? Sampingnya ya. Nah itu dia itu lagi pas sama salah satu duta besar atau pejabat tingginya kedutaan Singapura. Lagi ada meeting. Nah tiba-tiba langsung dur kan. Itu kan pagi hari kalau nggak salah ya. Nah biasa kalau di kedutaan besar itu kan langsung ada instruksi itu. Langsung seret gitu. Jadi begitu dur itu langsung tuh panik. Langsung dievakuasi ke lantai 26 kalau nggak salah. Pokoknya sudah ada prosedurnya kalau mereka itu. Terus langsung lantai berapa nanti ada yang jemput. Terus akhirnya, nah yang dicatat sama teman saya ini itu paniknya itu dia mah tenang-tenang ya orang sini ya. Orang sini mah ada juga tenang-tenang. Bukan karena dia imannya kuat, karena memang orang yang dapat aja. Jadi dia itu justru bukan menyelamatin diri, tapi justru terhibur oleh paniknya temannya yang orang Singapura itu. Panik loh, terus gentayangan gitulah kira-kira. Akhirnya beberapa saat terus datang beberapa ajudan atau apa saja langsung membawanya, dibawa. Ya dia ya udahlah nyari tempat yang agak aman kemana gitu. Ntar kalau ada apa-apa yang deket-deket, yang jangan deket-deket area yang menakutkan gitu. Aku bilang inti mah bukan tenang, namanya dablek bukan tenang. Inti kan imannya gak bagus-bagus amat. Gitu. Jadi itu terasa sekali. Iman dengan yang tidak beriman itu terasa sekali. Jadi makanya kalau sampai ada orang ketakutan, baru ada orang ketakutan, itu betul mereka ketakutan. Karena nggak ada iman. Tapi kalau iman kokoh, dahsyat sekali. Apalagi kalau iman ditambah dablek, luar biasa kokohnya itu. Jadi iman yang kokoh. Dan kita harus terus mengasah. Dan saya termasuk yang punya analisis gitu. Kenapa bangsa ini itu tenang meskipun situasinya sering sulit? Karena dampak agama. Kalau enggak agama, apa yang membuat orang bisa tenang situasi sulit itu? Agama, karena orang berkata, ya udah takdirnya Allah, adalah kita ridho. Bahasa itu ada di masyarakat. Bahkan saya temui sebuah fakta, enggak penelitian fakta, bahwa
semakin rendah pendidikan orang itu, semakin gampang dia iman sama qada qadar. Jadi ada orang tuh sulit sekali hidupnya. Jadi, gini teman, saya itu menarik, saya kemarin itu markir, kan minimal 2.000 lah ya. Adanya 1.500, nggak ada ya, susah gitu. 1.500 doang nih udah nggak apa-apa, emang rezekinya. Nah kalimat ini saya catat, betapa mudahnya orang ini menerima dan tidak, ini rezekinya, emang rezeki nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Bener nih cuma kurang 500 gitu. Nggak apa-apa, ini emang rezeki nggak akan kemana-mana. Demikian mudahnya orang, ini rezekinya. Ini bahasa iman sebenarnya. Dan itu biasanya dimiliki orang Betawi. Ini rezekinya, rezeki kagak ketukar. Nah kalau orang Jawa bilang, apa itu? Nggak apa-apa, nerima wae lah gitu. Nah bahasa itu dimiliki orang Indonesia itu. Makanya kenapa Belanda itu awet. Karena Indonesia itu menerima sekali dengan kodok-kodar itu. Cuma memahaminya kadang agak kurang tepat lah. Tapi harus diakui sumbangsih besar sekali bab ini. Orang bisa tenang dalam situasi sulit ya, tapi ya jangan dieksploitasi menjadi dablek, nggak berpikir, itu kan berlebihan. Ya yang pertama. Yang kedua, ketenangan itu disumbang oleh kapasitas. Kalau antum suka nonton orang-orang yang berlatih silat atau bela diri apapun lah, kenapa pelatihnya itu diserang sama anak buahnya tenang-tenang? Pelatih hebat nih. Kenapa? Kapasitasnya di atas seluruh anak buahnya. Bahkan sampai kecepet pun, udah kecepet nih, dia mah tenang aja. Wah bapak kalah, nggak nyerah, kenapa? Sekejap dibalikin. Karena dia punya kapasitas di atas lawannya. Kita tenang kalau kapasitasnya di atas. Disinilah pesan yang jarang sampai ke kita. Seakan-akan beragama itu tidak bicara peningkatan kapasitas. Agama seseorang itu salah satu ukurannya kapasitasnya meningkat. Dalilnya adalah ketika Allah menyeru kaum muslimin perang Badar, standarnya itu 1 mengalahkan 10, betul ya? 1 mengalahkan 10. Artinya kapasitas muslim itu di atas 10 orang kafir. Menang kan jadinya? Menang. Bayangin. Orang musyrik Mekah itu 70 yang meninggal. Sementara sahabat cuma 14 atau bahkan lebih kecil. 70 yang mereka, dan yang meninggal itu pimpinan puncaknya. Sementara pimpinan puncak kaum muslimin enggak kenapa-kenapa, enggak kesentuh. Sama sekali enggak kesentuh. Zaman itu Rasulullah memberikan satu sunnah keteladanan. Kapasitas sahabat jauh di atas kapasitas mereka. Makanya tenang menghadapi situasi kayak gitu-gitu. Nah kapasitas itu memang basisnya iman. Kalau udah iman naik kemampuan berpikirnya. Kalau di konteks fisik ya kemampuan fisiknya. Kayak Nabi kan mengalahkan 30 orang fisik Rasulullah. Jadi kalau udah 30 orang Nabi mengalahkan 30. Keren enggak? Nah ini makanya kapasitas berpikirnya, kapasitas fisiknya, termasuk keuangannya. Dan yang kita ini memang banyak bid'ahnya. Kenapa? Enggak cocok sama sunnah, kira-kira ya. Karena kapasitasnya di bawah standar. Contoh yang paling nyata itu yang terkadang kita tidak jeli melihat pelajaran dari perilaku para sahabat dan sunnah Rasul. Ketika ada masalah air di
Madinah kan, awal-awal para sahabat datang ke Madinah itu kan ada masalah air. Yakni tidak ada air bersih. Air bersih satu-satunya itu ada riwayat dua, ada yang mengatakan itu sumurnya Yahudi, ada yang satu riwayat Bi'ri Ruman, seorang kabilah dari Aus atau Khazraj. Tapi kelihatannya yang paling populer di Sirah itu sumurnya Yahudi. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajak kaum muslimin menyelesaikan itu. Muncullah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Dia mengajukan diri membawa 35.000 dinar. Datang untuk deal. Dan akhirnya bisa ngedil. Membeli separuh, tapi hitung-hitungannya 1 hari dan 1 hari. 1 hari untuk Utsman bin Affan, 1 hari untuk pemilik lampu. Ini kan enggak menarik. Pertama, bisa membeli. Kalau misalnya kemampuan Utsman itu di dalam negosiasi terendah, orangnya enggak mau. Biarin aja lo pada mati, kan bisa aja. Karena enggak mampu bernegosiasi. Dan antum tahu Utsman punya sifat itu. Makanya nanti pada waktu ada kesulitan, Rasul tidak boleh masuk Mekah, yang diutus siapa? Utsman yang diutus. Jadi Utsman itu lobbyist, pelobi. Dan pedagang-pedagang itu memang pelobi. Ya kalau nggak melobi nggak dapat dagangan kan, nggak dapat proyek. Jadi sudah tampak sejak awal, ini pelobi. Lembut, nggak banyak bicara. Memang gitu profilnya kan, lembut, cenderung pendiam. Tapi dapat aja. Kan pedagang-pedagang begitu. Dapat bisa ngedil dengan Yahudi. Dan dealnya itu indah. Sehari Utsman, sehari Yahudi. Cuman kalau dealnya pakai timba, coba. 100 Utsman, 100 sana, 100 ini. Enggak, begitu menjadi bagian Utsman, maka sahabat-sahabat mengambil dan hari itu full, semua penuh. Untuk hari esok juga. Pas gilirannya Yahudi, enggak ada satupun yang ngambil. Bodohnya Yahudi itu, ini enggak direken. Nanti kalau sehari-hari, gimana? Enggak kepikir. Zaman itu yang cemerlang sahabat, Yahudinya agak-agak. Nah sekarang yang cemerlang, Yahudinya, Muslimnya agak-agak kalah. Mau yang kita nanya, Utsman itu yang ngajarin siapa? Jawabannya siapapun yang dekat sama Nabi langsung terpapar kecerdasannya. Dan gitu aja jawabannya. Karena itu terbayang kalau orang sama orang hebat itu, oh ternyata kalau ngomong gini kan diikutin. Oh kalau ngomong gini, kalau ini begini. Nggak pakai teori, ikuti aja, ketemu. Itu kalau sampai salah lobby, bisa mati tuh sahabat-sahabat, kan nggak ada air. Atau dapatnya sok mahal-mahal di harganya, yang bisa nggak kejangkau. Jadi saat itu lobby-lobby, kaum muslimin sering menang. Satu-satunya yang tampak kalah padahal menang, itu perjanjian Hudaybiyah. Itu tampak kalah padahal menang. Perjanjian Madinah, menang. Perjanjian deal, menang siapa? Rasulullah. Nah coba kita perjanjian yang kita dengan orang-orang itu. Ini bab tentang kemampuan lobby. Nah ini kapasitas kita harus naik. Ini salah satu yang saya sukai dari belajar Syama'il itu, kita dapat pelajaran dari setiap detail tindakan Rasulullah. Oh ini begini, ini begini. Karena memang Rasul itu meninggalkan jejak kemenangan. Rasul nggak pernah kalah. Paling orang mengatakan perang Uhud, Uhud itu tidak kalah. Itu pelajaran aja. Karena orang Quraisy pun nggak ngaku menang sih. Pada waktu Abu Sofyan datang bersama Khalid,
Kan wanita-wanita Quraisy itu menyambut di depan pintu gerbangnya Ka'bah, Mekah. Itu datang langsung pertanyaan, apakah kau sudah bunuh Muhammad? Enggak. Apa kau sudah bunuh Abu Bakar? Enggak. Kau sudah bunuh Umar belum? Kalian tidak menang, sebentar lagi kalian dikejar. Betul. Enggak lama orang Badui datang. Muhammad mengejar kalian. Jadi sudah bagi wanita Quraisy di perang Uhud pun orang Quraisy nggak ngapa-ngapain, belum nyelesain apa-apa, cuma soal menang aja. Belum ngomong tokoh pentingnya masih ada semua ya. Sebentar lagi mereka ngejar kalian, benar kan? Ngejar. Jadi itu pelajaran kedua. Untuk tenang itu setelah iman kedua kapasitas. Yang ketiga saya nyebutnya itu tajarub hayah. Uji pengalaman hidup. Memang biasanya orang pertama kalau kasus apa itu grogi. Karena 2-3 kali udah tenang. Tapi untuk Rasulullah nggak usah pakai pengalaman, dia Rasul kan. Nah untuk kita makanya perlu sejak sekolah itu tidak hanya di bangku sekolah. Itu ya teorinya Montessori. Montessori itu sekolah itu sekaligus diajari hidup. Salah satu ciri utama di Montessori itu waktu sekolah itu tidak hanya teori langsung misalnya kalau bisnis langsung bisnis gitu, langsung hidup gitu, karena antara teori sama lapangan itu bedanya bisa langit sama bumi gitu. Makanya kita bisa dapati kan orang S3 manajemen tidak bisa buat perusahaan, dan ada orang perusahaannya gede padahal nggak pernah sekolah manajemen. Jadi timpangnya itu bisa langit bumi. Nah, dengan pengalaman hidup itu tampak kalau ini biasanya gini, ini gini. Dahsyat sekali. Makanya bedanya konsultan sama ilmuwan di situ. Konsultan itu sebagian besar tidak doktor, tapi piawai. Karena dia orang yang menggabungkan antara teori dengan lapangan. Konsultan itu singkatannya kongkonane wong kesulitan. Gitu. McKinsey itu kalau nggak salah direkturnya itu S1, kalau nggak salah anak ITB, kalau nggak salah ya, piawai. Nah kalau yang profesor doktor itu dia fokus di teori, terkadang di lapangan nggak menguasai, makanya begitu terjun, jadi makanya banyak mengatakan konsultan bagusnya sampai S2 aja, karena kalau S3 nanti terlalu heavy ke akademiknya, jadi malah nggak solutif. Kami ulangi lagi, jadi untuk bisa membuat lebih tenang itu ada tajarubul hayah, akhirnya udah biasa. Ya, pelajaran pertama ketenangan. Pelajaran kedua tentang pelajaran penting yang juga sudah saya ungkap di 217, betapa agama itu memang tidak dipaksakan. Ini contohnya. Jadi kalau ada orang mengatakan agama dipaksakan, lah ini contohnya, enggak ada. Lah kok ada perang? Karena ada orang menghalangi agama ini disampaikan. Ibarat kalau ada orang market, ini kan pasar bebas. Ya orang biar denger. Kalau udah dengar nggak mau, nggak apa-apa. Ini mau denger aja nggak boleh. Ya itulah yang melarang kita ngedengerkan itu yang diperangi. Nah khusus di Indonesia, karena terdiri dari berbagai macam pemeluk agama, sudah disepakati orang tidak boleh berdakwah ke pemeluk agama lain. Ya atas dasar perjanjian itu, orang Indonesia kita tidak bisa melakukan itu. Dan kalau ada orang masuk Islam, itu biarkan dia sendiri masuk Islam. Boleh nggak kita ngomong ke dia sekedar pertemanan, tapi kalau sengaja kita dakwah, itu tidak boleh. Dan itu untuk kondisi kita itu yang terbaik. Nah karena umat Islam sendiri sekarang PR besarnya itu internal. Jadi nggak perlu, istilahnya sekarang tuh nggak perlu nambah. Kalau 88% atau 90% ya, itu kok kuat bagus, udah lebih daripada cukup.
Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga kita dapati bagaimana Nabi melepas orang ini yang terjepit ini, menunjukkan lapang dadanya Rasulullah yang luar biasa, dan ini menimbulkan kesan yang tak terkira. Lapang dada sampai tidak ada niat hasrat untuk membalas pada orang yang hampir-hampir membunuhnya. Hampir-hampir membunuhnya. Insya Allah. Ini salah satu akhlak mulia yang dicontohkan Rasulullah. Yang kita perlu belajar banyak. Tidak menyakiti yang menyakitinya. Meskipun dalam Islam itu ada dua. Kalau kita disakiti, itu kita yang pertama harapannya memaafkan. Tapi kalau nggak sanggup memaafkan, kita membalas sesuai dengan apa yang mereka sakiti. Nah, tetapi memaafkan lebih utama. Dan Rasul itu selalu milih yang paling utama. Itu rumusannya. Tindakan Nabi selalu yang paling utama. Nabi tidak pernah turun ke bawah, utama. Jadi ada paling utama, terus boleh. Dan Nabi selalu yang paling utama. Kalaupun Nabi turun ke yang utama, itu karena ada sesuatu yang sangat berarti, sehingga memilih yang utama, bukan yang paling utama, karena ada sesuatu yang lebih besar untuk diperjuangkan. Ketemunya utama, gitu. Kira-kira akhirnya milih yang utama. Nah, bagi kita kaum muslimin, pilihan pertama yang paling utama. Kita mampu memaafkan yang menyakiti kita. Semoga Allah mudahkan ya. Rugi dong. Kalau merasa rugi itu berarti belum memaafkan. Jadi kalau kita masih, wah enak dong dia, itu berarti belum memaafkan. Kalau maaf itu berarti ya udah kayak nggak ada apa-apa, hilang, udah. Gitu. Ibarat luka itu kan kayak air, katakan air seni di lantai. Memaafkan itu maknanya kita pel bersih lagi, ya udah nggak ada apa-apa, nggak inget, nggak apa. Kalau masih keinget itu belum memaafkan sebenarnya. Gitu. Masih ada gil. Nah, antum bayangkan, kalau Nabi tidak pemaaf, betapa beratnya hidup Nabi. Wong setiap hari disakiti. Itu hikmahnya loh. Sejak jadi Nabi, setiap hari kan diintimidasi, dicaci maki, Nah, kalau setiap kesulitan itu membekas di hati Nabi, berarti Nabi penuh dendam, penuh amarah, penuh sakit hati, nanti akan bales kayak film Hollywood. Gara-gara satu orang aja sak dunia hancur semua. Karena membela anaknya, dia membunuh berapa orang anak-anak kecil lagi gitu filmnya. Jadi ternyata Bapak yang dirahmati Allah, memaafkan itu adalah meringankan beban. Yang perlu dipahami. Jadi bukan berarti kalau memaafkan membuat mereka nyaman, engkau rugi. Memaafkan itu meringankan beban psikologimu. Dasar loh. Karena kalau kau disakiti, dan kau sakit, kemudian kau bawa rasa sakit itu, maka sepanjang sakit itu enggak kau lupakan, sepanjang itu pula kau merasa sakit. Betul ya? Tadi disakiti di jalan raya, ngukit. Terus udah, terus gitu kepikir. Setan betul tadi itu ya. Hari kedua, aku nggak bisa ngelupain. Minggu depan, kalau sampai ketemu lagi dia, memang awas, gue mau bertaruh. Minggu depan lagi, aku nggak bisa ngelupain. Sebulan itu, kau punya beban nggak bisa ngelupain itu. Makan nggak enak, tidur nggak enak lah. Yang nyakiti tenang-tenang saja, kenapa yang disakiti kamu jadi sakit? Jadi justru pilihan terbaik memang memaafkan. Dasar. Tetapi kalau bagi kaum muslimin kalau nggak bisa maafin ya membalas tapi setimpal.
Dan Rasul mengajarkan memaafkan. Dan yang menarik pelajaran keempat, akhirnya Nabi memberikan kesan indah di tengah orang kafir. Nah, pesannya, ayo kita ini punya sikap yang akhirnya ditangkap secara mengesankan oleh orang-orang yang tidak beriman. Serius tuh. Jadi tunjukkan Islammu yang baik di depan orang kafir. Gitu. Jangan kebalik. Lah ayat ta'izzatun al-kafir itu gimana? Itu bab lain, itu di situasi perang. Kalau situasi perang, kalau situasi normal, ya baik, ya baik. Karena kita harus menyayangi sesama. Gitu. Bisa dipahami insya Allah ya. Jadi kita harus punya sikap yang sangat baik, bahkan kepada orang kafir, agar kesan indah itu ketangkep. Sehingga nanti mereka bisa mengatakan seperti perkataan Badui ini, ji'tukum min indi khairin nas. Aku tadi baru bertemu orang yang paling baik. Cuman awas, terkadang yang terjadi itu, yang baik akhirnya berlebihan baiknya, ketemu lemah, tidak berprinsip, yang punya prinsip akhirnya ketemu galak, kurang baiknya. Paham ya? Ini lapangan ini sekarang begitu. Yang ingin baik, akhirnya terlalu baik. Baik itu kalau terlalu baik, sama dengan lemah, sampai tidak punya prinsip. Baik sama orang yang tidak beriman, tapi dia sengaja diprovokasi ikut mereka dan dia diem aja. Kamu nggak pingin makan babi bro? Ayah enak. Itu namanya dia tidak hormat padamu. Udah tahu kamu nggak makan babi. Jadi baik, tapi jangan sampai lemah. Kan saya sering katakan antara baik sama lemah itu tipis beda ya, betul ya. Suami-suami yang kerja dari jam 4:30 pulang 4:30, terus semuanya dikasihkan ke istrinya, ATM-nya dikasih, semua dikasih. Dia setiap hari minta uang transport ke istrinya, itu baik apa lemah? Itu mirip-mirip kayak gitu itu. Harus jadi orang baik, tapi tidak lemah. Yang bisa gampang diintervensi sama siapapun. Tapi juga jangan sampai gara-gara tidak mau diintervensi kita jadinya galak. Itu sama. Makanya sikap tepat itu emang perlu dilatih tak terkira. Dan itu contohnya Rasulullah SAW. Ya, punya sikap yang mengesankan. Kalau orang Islam itu begini, menarik jadinya. Tapi kalau ya orang Islamnya begitu, ya kita punya PR di situ. Meskipun case-nya sebenarnya sekarang 50-50. Saya sering mendapatkan pernyataan orang kafir tentang kekaguman sama orang Islam, dan juga ketemu juga pernyataan mereka yang tidak respect sama orang Islam. Nah, sekarang itu mas separuh-separuh. Ada kisah kecil ya, ada salah satu jamaah dia tinggal di Belanda lama. Dan dari itu entah gimana ada wanita Yahudi senang sama dia dan dia juga respect sama dia. Nah yang jamaah saya ini Arab, orang Indonesia tapi Arab. Sampailah mulai dekat. Ya biasa karena udah dekat dan dia di Eropa, diajaklah making love. Gitu. Nah kata si jamaahnya, oh saya enggak. Gitu. Kata dia, kenapa kamu enggak? Kebetulan wanita ini agak bisa berpikir, enggak tersinggung. Kenapa enggak? Agama kami enggak boleh sebelum akad. Justru itu membuat dia terkesima. Loh kok ada orang ya, tak ajak enggak mau karena taat beragama. Dan enggak tahu ceritanya sudah mulai tertarik sama Islam, enggak tahu karena tapi oleh ibunya jemaah ini
Nggak boleh dia izin sama ibunya, aku nikah sama wanita Yahudi. Enggak, ada aja. Hanya suruh pulang ke Surabaya, nikah sama Arab Surabaya. Udah dekat sekali. Tapi waktu dia, yang membuat dia juga terkesima itu dan malah menjadi penasaran tentang Islam itu, kamu tak jauh hubungan nggak mau, tapi kenapa kamu itu malah membolehkan poligami? Dia ceritain, pintar bujanya juga. Ini legal, pokoknya ini sah dan gitulah kira-kira. Jadi artinya sebagaimana juga kesan beberapa orang Muslim di Jerman kayak gitu-gitu, nah itu mengesankan. Tapi juga ada yang tidak mengesankan. Ala kulli hal gitu. Saya juga ada teman di Jepang dan sekarang juga menjadi orang penting di Indonesia. Dia dulu sekolah di Tokyo. Dia pas lagi bareng sama orang Jepang, pas lagi main bareng. Jadi ada kembalian yang kesangkut di dia. Waktu habis beli, itu ada kembalian. Loh, kok masih di sini? Gitu. Nah, kata bapak ini, Kang Iman namanya, itu, ayo kita balikin. Kata orang Jepang, ya kan bukan salahmu. Bukan salahmu kan? Dia sendiri yang ngasih kepadamu, udah kamu ambil aja. Kata, enggak. Allah ngelihat. Nah, Allah ngelihat. Iya, saya percaya ada Allah. Dan Allah ngelihat, ini bukan harta saya. Terkesima sekali. Luar biasa ya. Ini agama, ya ini agama. Nah, nggak tahu ceritanya, bisa masuk sama enggak. Tapi itu kis-kis kecil yang kita bisa apresiasi. Dan ayo memproduksi sikap-sikap indah itu. Sehingga orang berbondong-bondong masuk Islam. Jangan sebaliknya. Demikian beberapa pelajaran penting, tapi ini sudah jam 5:30. Mungkin saya berikan kesempatan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Fadal? Ya, saya bacakan izin dari Pak Muhammad Ridwan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya terkait dengan kaidah memahami sunnah Nabi. Zaman sekarang kan sering sedikit-sedikit menyebut mengenai sunnah Nabi. Namun kendalanya terkadang parsial dalam memahaminya. Jadi cara penerapan sunnah sebaiknya seperti apa Ustaz? Apakah yang sesuai prioritas yang lebih utama atau sebatas apa yang dia tahu saja? Oke ya, jadi memang idealnya memahami sunnah yang komplit idealnya. Dan sunnah yang komplit itu ya seluruh hal dari Rasulullah. Mulai ibadahnya, mulai keimanannya, mulai akhlaknya, dan semuanya. Nah, memang seideal ini ya kan harus baca seluruh hadis dari Rasulullah. Minimal hadis-hadis pokok tentang Rasulullah. Nah, kalau baca hadis itu aja tidak, gimana tahu tentang sunnah. Terus gimana baiknya? Yang pertama, yang penting jangan menyempitkan pemahaman sunnah kepada hanya beberapa tindakan. Itu yang penting. Jadi yang penting milikilah mindset bahwa sunnah itu keseluruhan hidup Nabi 24 jam pol. Total mulai dari aspek ideologinya sampai aspek yang paling artifisial, cara makan, cara tidur, dan seterusnya. Itu semua namanya sunnah. Itu yang penting. Gitu. Strategi perang Nabi itu sunnah. Cara Nabi berkhutbah, khutbah Nabi itu sunnah. Karena itu ada ilmunya, khutbah Nabi itu dahsyat sekali. Pilihan katanya dahsyat sekali kalau diilmui. Bahkan pilihan-pilihan waktu Nabi itu sunnah. Nah, itu yang pertama aja miliki. Nah, kalau sudah punya pemahaman kayak gitu, yang kedua belajarlah dari hal-hal yang mungkin paling bisa kau jalankan. Ada dua sebenarnya caranya. Bisa yang paling bisa kau jalankan dulu atau yang paling strategis atau yang paling penting. Itu masing-masing boleh aja. Gitu. Kalau Anda memang lebih tertarik kepada yang paling gampang-gampang, gampang dulu. Misalnya kayak contohnya makan, tidur, kayak gitu itu sunah-sunah. Atau yang paling strategik, yang itu ntar dulu.
pilihan. Gitu. Jadi sekarang ilmunya apa, itu aja dijalankan. Sambil menjalankan yang sudah diilmui, terus menyempurnakan tentang sunnah Rasulullah SAW. Tapi insya Allah kalau kita rajin ngaji, termasuk juga rajin baca tentang Nabi, lama-lama kegiring kok. Kegiring, apalagi kalau belajar sama ilnya banyak. Oh Nabi gini, Nabi gini, Nabi gini, gini. Nah, jadi ngikut aja. Karena teori duplikasi itu berawal dari informasi. Kalau Anda ingin menduplikasi orang, bacalah tentang orang itu. Lama-lama kita ngikut dia. Cara bicaranya, pilihan katanya, otomatis sedikit. Ada kisah sedikit ya, ada orang Sunda, ini kisah nyata, ada orang Sunda, pergi ke Solo. Biasanya kan kalau orang Sunda, ngomong kan A gitu ya, manggilnya kan pasti A. Dan jarang juga ngomong kamu-kamu, kan jarang orang Sunda itu kan ngomong kamu kan jarang. Begitu di Solo sebentar, ngomongnya kamu gitu. Kok kamu, di sini orangnya ngomong kamu. Oh, karena kan ngomong dari Jawa di Indonesia kan. Nah, karena kan ketemu orang Sunda pasti ngomongnya Indonesia. Yang terpengaruh siapa? Yang orang Sundanya. Karena dia di lingkungan Solo. Nanti orang Jawa ke Sunda terpengaruh juga. Nanti lingkungan orang Bandung dan seterusnya. Jadi informasi itu mempengaruhi. Jadi kalau tadi kembali ke pertanyaannya, sekarang baca aja ilmunya, nanti dijalankan. Dari pintu mana kau masuk, insya Allah ketemu sunnah. Yang penting jangan disempitkan sunnah itu. Nah, sehingga nanti dari sini. Dan yang menarik, orang tidak cukup berkeleluasaan mencontoh Nabi komplit. Biasanya orang akhirnya punya kayak passion. Ada orang yang memang senang ke arah artifisialnya, kayak baju dicocok-cocokin, ada yang suka. Dan aku sangat apresiasi. Ya dia pakai imamah, pakai baju putih, pakai top. Daripada orang, aku enggak. Udahlah ini enggak. Terus apa? Aku ibadahnya aja. Ada beberapa kiai gitu, ya bajunya biasa aja. Tapi ibadahnya, Masya Allah. Aku ibadahnya. Dia ngikuti sunnah yang ibadahnya aja. Terus ada yang dakwahnya kita analisis dakwahnya. Nah, yang salah satu orang yang lengkap mengikuti Nabi ya Ibnu Umar radhiyallahu taala, lengkap sekali. Kira-kira gitu jawabannya. Wallahu a'lam. Fadal, ada pertanyaan? Alhamdulillah. Sebenarnya kalau fakta di lapangan dakwah yang benar, yang sudah mempraktekkan sudah sejak 100 tahun yang lalu. Jadi kenapa ada kebangkitan itu? Kan ada namanya kebangkitan Islam itu. Tahun 1900. Itu adalah bukti konkret langkah itu dijalankan. Gitu. Dan bukan sedikit banyak, dan sebelum 100 tahun ya, kan kebangkitan Islam itu ada yang mengatakan 1901 di Indonesia, di Mesir 10 berapa zaman Rashid Ridho, dan seterusnya. Di Turki ada Gornusi, Syekh siapa itu yang punya tafsir itu. Tapi itu semua rata-rata 1900-an awal-awal itu. Itu bentuk proses implementasi dari Islam yang berhadapan dengan penjajah. 50 tahun hasilnya umat Islam merdeka. Proses itu disempurnakan oleh generasi berikutnya, hasilnya umat Islam lebih baik kondisinya. Jauh. Per hari ini dibanding 30 tahun yang lalu, kondisi kaum muslimin lebih baik. Salah satu yang perlu dicatat itu adalah kita jangan pernah merasa seakan-akan kita itu kayak kalah total. Enggak. Kita itu baru tertinggal sekitar 100 tahun. 4 generasi. Dan kita sekarang sudah ada proses perbaikan yang luar biasa.
Kalau kita ngeliat skup Indonesia aja, skup ya nggak usah jauh-jauh ke negara-negara lain. Indonesia tahun 80-an itu pendidikan kaum muslimin atau bahkan secara umum belum ada kelas menengah muslim yang dicirikan oleh pendidikan tinggi dan ekonomi tinggi. Setelah tahun 80-an lahir kelas menengah muslim gak sedikit jumlahnya, 54%. Jadi sudah dijalankan. Kok belum? Ya antara tantangan sama kapasitas masih belum seimbang. Tapi kalau dihitung dari 1900 ke sekarang, kemajuannya tak terkira. Luar biasa, kita harus syukuri. Dan hampir-hampir di banyak negara sudah mendapatkan gennya. Kan biasa dapat gen mundur lagi gitu. Tapi dapat gennya sudah dapat di banyak negara. Gitu. Dan bahwa kemudian terjadi arus balik, katakan ada Islamophobia macam-macam, ya karena kita memang menguat, Pak. Jadi kalau analisis kami, kenapa kok Islamophobia menguat? Ya karena kita menguat sebenarnya. Gitu. Otomatis kan itu hukum yang terjadi antara al-haq wal batil. Kita gimana? Ya kita rileks aja. Ya nggak usah mempersoalkan. Kalau ada orang yang tidak beriman, nggak suka sama iman, ya maklumlah kenapa itu yang sewot. Gitu. Jadi kalau saya termasuk orang yang bukan apa ya, jangan gampang jangan gampang ruwet gitu. Kenapa dia gitu? Lah, namanya orang tidak beriman ya begitu, loh, gimana lagi? Jangan mempersoalkan orang lain bersikap. Gitu. Tapi ayo sikap kita yang ditingkatkan. Itu yang saya sebut itu mentalnya masih challenger. Kalau mental challenger itu masih mempersoalkan orang. Kalau leader enggak. Orang yang mempersoalkan itu gimana tidak mempersoalkan. Aku sikapnya langsung ke arah situ aja. Bukan kenapa dia begitu enggak, gimana dia berubah. Langsung gitu sikap. Jadi itu kalau mau ditanya semua keindahan di sini apakah udah dijalankan. Gitu. Memang tetap ada catatannya. Beberapa istiadat dakwah yang mungkin belum tepat. Misalnya kalau di sini terlalu belum komplit wilayah yang medan yang dimasuki. Terus kemudian kurang agak merangsek, kurang cepat, terlalu rileks tapi kelebihan. Sehingga mestinya dengan kondisi yang sekarang itu jauh lebih dapat, tapi kurang dapat, begitu itu. Tapi ya dinamika di lapangan standar. Nah, ke depan generasi kita gimana? Ya kita berkontribusi atas apa-apa yang belum dikerjakan oleh generasi sebelum kita. Dan kemudian kita melakukan yang bisa kita lakukan. Jadi kalau sekarang ini secara teori sudah selesai. Jadi tinggal Bapak ambil aja teori-teori di fikih sunnah, yang fikih sirah, fikih apa, itu sudah diteorikan sama mereka. Fikih sunnah, fikih dakwah, itu hasil semua teori dari perenungan tentang Rasulullah, tentang dakwah. Lahir buku-buku yang berkembang, ratusan buku itu, harus dibaca otaknya udah lengkap. Dan ditambah dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah sekarang tugas kita menjalankan. Kalau generasi sebelum kita membangun teorinya, tugas kita menjalankan. Dan semoga Allah berikan kemuliaan Islam di generasi kita. Jangan nunggu generasi berikutnya lagi, kelamaan. Generasi kita aja. Semoga Allah mudahkan. Insya Allah. Tapi kalau kemudian kita pinter betul, dan kita sepakat dengan kecerdasan itu, dapat. Cuma memang cerdas sekali, bodoh 9 kali. Jadi akhirnya sering-sering nggak dapat. Saya suka begini, bodoh ini. Kemudian ada beberapa orang nanya, Ustaz gimana? Ya kita diem aja. Kok malah diem? Ya nanti mau ngapain? Kadang kita antara bersikap, kita kadang suka gini ya, suka ingin tampak menang, bukan ingin menang. Ingin tampak menang, itu beda. Banyak para asatid ingin tampak menang. Tapi bukan menang sebenarnya. Jadi kita harus menang, bukan tampak menang. Dan menang di konteks ini bukan menang yang mengancam, karena yang dihadapi kaum muslimin sendiri sebenarnya. Jadi kita itu hanya mensumuliahkan pemikirannya itu doang, nggak lebih. Karena sunat sudah sunat, nikah udah nikah, gitu.
Yang makan haram itu tahu kalau ini haram. Di perjuangan kita itu selangkah, tidak perlu nyunatin, tidak perlu merubah nama, namanya sudah Muhammad, cuman korupsi aja. Cuman memang saking kurang cerdasnya kita membawa ini, emang betul. Begitu kita teliti, oh ya ini kita. Tapi level publik ya, kalau personal banyak, personal ini hebat, tapi kan bukan personal dakwah itu, harus publik. Strateginya bareng, gini, gini, kalau gini bareng, gini bareng, mantap itu. Terus salah satu catatan kalau untuk lokal, kita sendiri kaum muslimin atau para dai nggak paham Indonesia, serius nggak paham bangsa Indonesia. Bukan berarti saya yang paling paham, enggak. Saya juga sedang belajar tentang bangsa saya. Oh ini begini. Tapi begitu kita tahu gitu, emang masa? Saya berikan contoh kecil nih Pak. Ini hanya case super kecil. Ada seseorang, kalau saya salamin assalamualaikum, itu wajahnya kurang berseri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi kalau sapa, Bu, monggo, pripun, itu langsung berseri-seri. Jadi aku sekarang nggak salam. Bu, waalaikumsalam. Oh, injil Ustaz. Saya turun dari sunnah sedikit untuk meraih hati. Saya turun dari kata salam sedikit. Nanti kalau sudah mulai teraih hatinya, baru nanti disalamin lagi. Karena awal-awal assalamualaikum, salam, itu doang aja. Tapi begitu, Bu, nyuwun sewu, pripun. Kan kalau menyapa kan gitu bang, dia orang Jawa. Oh ternyata kalau disapa kayak gini lebih hangat. Ini kan tentang fakta sosial yang harus kita pahami. Terus kapan salamnya? Diantar dulu lah, bentar lah. Kalau sudah mulai hangat baru, Waalaikum, pripun atau pripun Bu, salam, begitu. Jadi double gitu. Itu kalau kita nggak paham keadaan kan, udah assalamualaikum. Jadi akhirnya kita nggak bisa meraih. Itu contoh kecil saja. Dan banyak sekali cara menggeser. Orang Indonesia itu nggak suka konflik. Tapi dia mau berubah, tapi jangan disalahin. Dan jangan dibuka kesalahannya. Udah, pokoknya aku baik aja ya. Baik aja. Tapi kalau kau salahkan dia nantang. Enggak. Jadi gimana? Nah, udah bagus nggak apa-apa. Kok Ustadz nggak ini? Aku milih ini. Ya udah aku milih Ustadz. Gitu. Tapi kalau ini nggak boleh ini salah. Kau salahin sih. Udah bertahun-tahun di sini kayak gitu. Jadi sering sekali perubahan terjadi bukan karena kita perlu mengatakan berubah. Saya ada case kemarin ya. Ini beberapa case. Saya mendamaikan 2 orang. Baru tadi sore itu rapat. Ulang contoh. Aku bilang silakan kalau mau diklarifikasi. Tapi kalau diklarifikasi malah tidak damai, mendingan gak usah diklarifikasi. Terus gimana? Lupain aja. Saya bikinlah teori menyelesaikan masalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oh ya setuju Ustaz. Tadi baru saya klarifikasi malah tengkar. Jadi awalnya ada masalah terus diklarifikasi malah tengkar. Jadi gimana? Gak usah klarifikasi. Itulah orang Indonesia, gak usah klarifikasi. Terus gimana? Baik aja sudah. Mas dari mana tadi? Katanya gini. Nuduh toh? Enggak nuduh, cuman ini aja. Ya udah, ayo kita cek. Panjang ceritanya. Mas, kalau malam saya, iya maafin. Ya sudah, jangan lagi ya Mas. Udah selesai, bisa dibahas. Itulah orang Indonesia. Itu case-case gini enggak sedikit. Nanti setiap daerah beda-beda. Sumatera beda, Kalimantan beda. Nah kalau kita tahu, selesai. Yang menarik, Wali Songo lebih tahu tentang Indonesia daripada kita yang orang Indonesia. Gitu. Wali Songo itu bisa tahu gimana mengislamkan Brawijaya 5 dengan cara yang indah, yang kita bahkan tidak bisa membuat orang yang sudah Islam lebih baik Islamnya. Kira-kira tidak tahu cara yang indah. Allah alam bisa. Pertanyaan lagi? Kalau tidak kita tutup. Apa tuh? Ini dari chatroom dari Ibu Yuli.
Dalam masalah mencontoh Nabi itu kan kadang menimbulkan perbedaan pendapat. Misalkan masalah celana, jenggot, begitu Ustaz. Oh iya. Bagaimana menurut Ustaz menyikapinya? Ya, ketika nanti ada sunnah masuk ranah hukum, ya pasti akan ranah hukum masuknya kan. Karena sunnah itu kan tindakan Nabi, ada yang menjadi wajib. Kalau ranah hukumnya, ada yang menjadi mustahab, ada yang menjadi mubah. Nanti kalau kemudian masuk ranah hukum, dan kemudian para ulama khilaf, ya rileks aja. Selama khilaf para ulama itu masih di dalam khilaf yang diterima, ya berarti Anda milih salah satunya. Dan itu dua-duanya udah sunnah. Contoh kayak celana. Celana di bawah mata kaki. Nabi kan bajunya di atas mata kaki. Yang di mata kaki gimana? Madhab Hanabila itu haram. Diadab di neraka. Mutlak. Kalau Syafi'iyah enggak. Kalau di bawah mata kaki karena kesombongan haram. Kalau bukan karena kesombongan enggak apa-apa. Tapi sunnah enggak. Yang sunnah di atas mata kaki. Jadi jangan salah paham bahwa Syafi'iyah menyunahkan di mata kaki. Enggak, tetap tidak. Sunnahnya itu mustahabnya. Ya, mustahabnya itu di atas mata kaki. Tapi kalau di mata kaki, di bawah mata kaki, asal enggak sombong, enggak apa-apa. Paham ya? Terus gimana kita? Seterah aja. Kalau masyarakat awam sekarang, justru saya sekarang milih, kau pilih aja yang kau sukai. Karena kalau dipilih kami pengalaman selama 20 tahun saya. Begitu dipilihkan malah tengkar. Ya udah nggak usah milih, ini mau semuanya aja. Paham ya kira-kira? Tak pilihkan nih, yang baik begini. Sip ya? Ketemu ustadz yang lain, kok keliru, tengkar sama-sama di akhirnya. Terus gimana? Udah dipilih aja. Yang penting nggak tengkar. Karena ya kebaikan yang mendatangkan perpecahan itu tidak lebih baik daripada yang kurang baik tapi mendatangkan persatuan. Dengan bahasa lain, tindakan yang tidak ideal tapi mendatangkan persatuan itu lebih baik daripada tindakan ideal yang mendatangkan perpecahan. Mau contoh, inti dagang, 2 perusahaan. Oke, sekarang kenapa ini perusahaan kok untungnya cuma 500 juta? Ayo kita teliti. Bahaya mah, nggak bisa nih kayak gitu. Nah, yang tersudut, ya udahlah, aku keluar aja. Bubar perusahaan. Terus baunya gimana? Mas ini kamu anu ya? Iya. Terus ya udahlah. Ya udahlah, nggak usah dibalikin. Bagus mana? Kita, Mas kalau begini aturannya, ya kamu harus pecat. Ya udah pecat aja. Berarti aku ambil saham. Atau gimana begini? Ya udah deh, nggak usah dipecat deh. Tapi balikin ya, yang nggak punya duit. Bertahap deh. Ya udah deh, nggak jadi. Hidup ini, apalagi kita bukan zaman sahabat. Jadi kita ngambil yang pokok-pokok aja. Kalau ada case kayak gitu, antum milih mana? Ente milih memecat temanmu yang perusahaannya jadi bubar, atau milih memaafkan temanmu dan dibalikin dengan bertahap? Milih mana tuh? Nah itu yang saya katakan, tindakan yang tidak ideal terkadang lebih baik daripada tindakan ideal. Hidup itu seperti itu. Nah itu baru kita ketemu. Gini nih kalau kita sudah lama hidup. Kalau awal-awal baru keluar dari kampus mah enggak begitu. Ini kan ceramahnya orang yang sudah bertahun-tahun ceramah. Jadi pasti kalau awal-awal ya enggak galak saya dulu. Saya galak-galak. Bapak saya sampai pusing bapak saya. Woi, mau kesini jangan galak-galak kau di sini. Ini kiai sini banyak sekali di sini. Awal-awal umur 24 datang ceramahnya galak juga. Galak-galak. Pulang dari Madinah, bapak saya pusing. Oh, jangan galak-galak ntar kiai sini gimana ntar kamu didapur sama kiai ini. Namanya juga awal-awal biasa. Jadi kalau galak-galak itu berarti awal-awal biasa. Udah lama galak. Betul. Ini bab yang pertama yang perlu ditanamkan terlebih dahulu. Materi itu adalah sebenarnya ilmu hati dulu. Karena ini belum selesai di ilmu hatinya. Jadi belajar agama langsung ke urusan fikihnya. Jadi ada ungkapan menarik di keluarga itu. Kalau kau masih cinta, selalu perbedaan tidak jadi perbedaan. Betul ya?
Kalau kau masih cinta, seluruh persoalan tidak menjadi persoalan. Bu, lagi masak apa? Ini sambal pakai jengkol. Udah nggak apa-apa. Mas nggak suka jengkol? Oh suka. Nggak suka. Karena baru hari pertama nikah. Begitu hari ke 3000, Bu, Pak, jengkol. Karena cintanya betul. Jadi persoalan yang menimpa kita ini bukan karena perbedaan pandangan fikih, karena hati belum kesentuh. Jadi pintu masuknya emang keliru. Kalau belajar agama itu ngaji hati dulu, ngaji tauhid dulu. Ngaji langsung fikih, wah repot kita. Ibarat belum kenal sama orang, kamu nggak suka jengkol, dia suka jengkol, langsung. Tapi kalau sudah saling kenal, bagus, lu jengkol, yaudah nggak boleh, terus oke. Makanya menyelesaikannya yang kayak gitu itu bukan dari ilmu, itu sahabatan aja. Gak usah dibahas ilmunya. Karena nggak selesai. Kenapa nggak selesai? Sejak zaman abad kedua udah dibahas, sampai sekarang nggak selesai. Jadi ya biarin aja. Kan semua masalah nggak harus selesaiin. Enggak semua masalah harus selesaiin. Contohnya apa? Contohnya ada hutan. Kenapa Allah izinkan ada hutan? Kenapa Allah izinkan ada hutan? Ya biar ada hutan. Ya tempat yang nggak selesai itu hutan itu. Ada yang jadi ladang, itu selesai. Ada yang jadi kota, selesai. Hutan, masih ada hutan. Dunia ini ada yang nggak ada hutan, biarin nggak selesai. Dan apa? Nggak apa-apa. Para ulama mengatakan selama tindakan seorang itu di bawah naungan mazhab 4, maka tindakannya dapat dibenarkan. Udah selesai. Karena sampai hari ini bahkan waktu kita bicara tarjih ya, tarjih itu kan cari pendapat yang paling benar. Sesama tarjih pun berbeda pula ujungnya. Terus mau ngapain? Tarjih dari ulama Saudi nggak pernah cukup sama dengan tarjih dari ulama Mesir. Meskipun bukan global begitu enggak ya. Tarjihnya Syekh bin Baz sama tarjihnya Qardawi kadang nggak ketemu, kadang nggak semua kasus. Tarjihnya Syekh Albani sama tarjihnya misalnya apalagi Ghazali nggak ketemu. Terus gimana? Nggak usah ditarjih. Nanti gimana? Masyarakat biarin ikut madhab yang populer aja di tempat. Boleh. Dapat dibenarkan. Nggak apa-apa. Yang urusan ini nggak usah selesai dan nggak usah dibahas. Kenapa? Karena udah zaman dulu, jadi nggak usah dibahas. Ibarat mempersoalkan perkara yang nanti ujungnya tidak selesai pula. Kenapa? Karena memang itu sudut pandang gitu. Makanya kok. Jadi solusinya itu sebenarnya tazkiyatun nafas. Jadi di bab ini ngaji tazkiyatun nafas lama-lama nggak apa-apa. Sholat kanan kiri berbeda nggak apa-apa. Ini mungkin solusinya. Kalau tidak lewat pintu itu, runcing tetap, runcing. Karena hati belum lembut. Ibarat belum kenal, langsung semua tampak perbedaan. Nah, maka dikenal aja dulu. Dikenalin dulu, ternyata cinta. Ternyata dagang bareng, ternyata apa. Saya mau nanya, orang yang berbeda cara sholatnya, terus tiba-tiba dagang bareng sama ente, dan menguntungkan. Kira-kira dipersoalkan nggak perbedaan sholat ente? Gitu aja. Jadi aku bilang, kira-kira sekarang udah kita bisanan aja, ntar juga selesai juga. Jadi ketuanya orang yang tekstual, bisanan sama ketuanya yang kontekstual. Ntar nggak tengkar, bisanan. Sesimpel itu sebenarnya. Emang kayak gitu hidup itu. Nggak semuanya harus diselesaikan pakai teks. Wallahu a'lam. Menyelesaikannya gimana? Ya kasih aja, sering kasih hadiah, kasih aja, selesai juga. Asal hati kerai, selesai. Insyaallah. Diajak ngobrol, diajak nyepeda, diajak apa. Sorry Ustaz, saya nggak bisa nih, saya kan pakai nikob, nggak apa-apa kita sepeda pakai nikopan, ya nggak apa-apa, lama-lama cair juga. Yang satu nikopan, yang satu pakai, boleh, apa-apa. Jadi lama-lama ketemu. Allah alam.
Alhamdulillah kita bisa selesaiin meskipun satu hadis ya. Memang di kajian Syama'il itu justru yang penting itu adalah ibrohnya atau pelajarannya. Kalau penggalan kisahnya itu sudah menjadi sesuatu yang fakta, yang untuk kita itu ibrohnya itu, supaya kita bisa mencontoh Rasulullah SAW. Demikian semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.